3.1 dan 3.2. Mulai dari KD 3.1. Apa saja ya yang akan keluar? Yang pertama adalah ungkapan. Kalian masih ingat apa itu ungkapan? Ya, kita bisa baca di sini. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari asalnya. Ya, gabungan dua kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Contohnya apa saja? Contohnya misalkan tinggi hati. Nah, ungkapan ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah tinggi, yang kedua adalah hati. Kalau tinggi itu berarti tinggi gitu ya, tidak rendah. Hati adalah hati, perasaan kita, seperti itu. Kalau kita artikan secara langsung, tinggi hati, perasaannya tinggi. Apa itu? Nah, jadi mempunyai arti yang berbeda. Tinggi hati artinya, masih ingat? Nah, tinggi hati artinya sombong. Selanjutnya, ungkapan buah tangan. Artinya apa? Buah tangan. Apa ya? Betul, oleh-oleh. Selanjutnya, anak mas. Anak mas itu ungkapan yang berarti anak kesayangan. Ada lagi yang mau memberi contoh lain? Ya, misalkan rendah hati artinya apa? Tidak sombong. Kemudian si jago merah artinya apa? Api dan lain sebagainya. Baca lagi bukunya dan hafalkan arti ungkapan-ungkapan yang ada di LKS dan Mukena ya. Selanjutnya tentang kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Nah, pengertiannya masih ingat semuanya? Bisa sambil buka buku ya. Sudah? Kalimat ajakan merupakan kalimat yang mengandung ajakan untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat ajakan itu memakai kata ajakan, yaitu ayo, mari, atau bisa ayolah, marilah, gitu ya. Nah, selanjutnya kalimat perintah. Masih ingat pengertian kalimat perintah? Apa ya? Ya, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung unsur memerintah atau meminta tolong untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Ya. Sekali lagi Bu Ika ulangi, kalimat perintah merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung perintah atau minta tolong untuk melakukan sesuatu. Sudah? Oke, lanjut. Ciri-ciri dari kalimat perintah biasanya diawali dengan kata tolong supaya sopan ya. Kemudian yang kedua, dia memakai tanda seru di akhir kalimatnya. Itu merupakan ciri-ciri dari kalimat perintah. Oke, lanjut lagi ke kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan ini merupakan respon atau jawaban yang bisa digunakan untuk merespon atau menjawab kalimat ajakan atau kalimat perintah. Jadi, kalimat penolakan itu pengertiannya apa? Ada yang masih ingat? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang menolak sesuatu dari orang lain. Bisa menolak ajakan, bisa menolak perintah, bisa menolak pemberian. Ya. Kemudian ciri-ciri dari kalimat penolakan adalah kata maaf. Kenapa ya ada kata maaf? Karena kalimat penolakan itu harus disampaikan secara sopan supaya tidak menyakiti hati yang
mengajak atau memerintah. Seperti itu. Jadi walaupun kita menolak harus disampaikan dengan sopan atau halus, makanya diawali dengan kata maaf. Nah, selanjutnya bisa juga disertakan kata tidak setuju atau kurang setuju. Ada lagi yang lain? Ya, misalkan tidak sependapat atau kurang sependapat. Seperti itu. Nah, di sini Bu Ika mempunyai contoh teks percakapan yang di dalamnya ada kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Mari kita baca bersama-sama dan tentukan mana yang merupakan kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Oke, Ana, ayo kita berenang di sungai. Dia, maaf Ana, aku tidak mau, itu berbahaya. Kemudian Ana, kalau begitu tolong beri ide lain. Nah, sekarang Bu Ika akan menggarisbawahi kalimat yang pertama. Ayo kita berenang di sungai. Ini contoh kalimat apa ya anak-anak? Ada kata ayo. Nah, berarti ada kata ayo, berarti dia termasuk kalimat ajakan. Jadi kalimat pertama ini adalah contoh kalimat ajakan. Selanjutnya, maaf Ana, aku tidak mau, itu berbahaya. Nah, ada kata maaf. Berarti ini termasuk kalimat penolakan. Jadi si dia itu menolak diajak berenang di sungai oleh Ana, ya. Jadi ini maaf Ana, aku tidak mau, itu berbahaya. Ini adalah kalimat penolakan. Selanjutnya, kalau begitu tolong beri ide lain. Nah, tolong dan tanda seru berarti itu termasuk contoh kalimat perintah. Ingat-ingat ya. Oke. Sudah? Sambil dibaca lagi, dipahami lagi, sambil buka buku dan LKS-nya. Lanjut ke KD 3.2. Nah, di tema 2, subtema 1, kita belajar bahasa Indonesia tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Ada berapa sih penggolongan atau pengelompokan benda berdasarkan wujud atau bentuknya? Ada berapa? Betul sekali, ada 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, di BTS nanti kalian juga harus mempelajari tentang sifat-sifat benda ketiga benda tersebut dan contoh-contoh benda di sekitar kita juga, ya. Kita awali dari wujud benda yang pertama, yaitu benda padat. Kita mulai dari sifatnya dulu. Nah, sifat benda padat itu adalah 1, bentuknya tetap. Jadi bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Dan yang kedua adalah dapat diubah sesuai kehendak atau keinginan. Itu ya. Nah, contoh dari benda padat adalah buku, meja, apalagi kursi, kemudian majalah, TV, gelas, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya benda yang bentuknya tetap itu termasuk benda padat. Selanjutnya, yang kedua adalah benda cair. Sifat dari benda cair itu adalah bentuk mengikuti wadah. Jadi misalkan dia ditempatkan di tempat berbentuk lingkaran, akan menjadi bentuk lingkaran. Dia ditempatkan di bentuk kotak, akan menjadi bentuk kotak juga. Seperti itu yang namanya benda cair. Nah, contoh dari benda cair adalah sirup dan air. Coba kita ingat-ingat, coba kita amati. Misalkan kalian di rumah ya, di rumah gayung kalian bentuknya apa?
Misalkan ada yang gayungnya bentuknya bulat, ada yang mungkin gayung kotak. Kita amati kalau kita mengambil air, ya, bentuk dari air tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya. Kalau diwadahkan atau ditempatkan di bentuk kotak, menjadi ikut kotak. Kalau air ditempatkan di gelas berbentuk tabung atau silinder, dia juga akan mengikuti bentuk wadahnya tersebut. Itu yang dinamakan benda cair. Apalagi selain sirup dan air? Ya, ada minyak tanah, ada minyak goreng, minyak wangi, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah benda gas. Bagaimana sifat benda gas itu? Nah, sifat dari benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang dia tempati. Maksudnya dia misalkan ditempatkan di balon, ya seluruh balon itu berisi benda gas seperti itu. Kemudian sifat yang kedua adalah menekan ke segala arah. Misalkan kita meniup balon, ya balon tersebut akan tertekan oleh benda gas ke segala arah. Jadi nggak akan cuma ke berat ke kiri, berat ke kanan, tapi akan seimbang menekan ke semua arah, ke segala arah. Itu merupakan sifat dari benda gas. Nah, contoh dari benda gas adalah apa ya? Angin. Jadi kita memang tidak bisa melihat dari wujud benda gas tersebut, tapi kita hanya bisa merasakannya. Dan dia punya juga volume seperti itu. Oke, jadi Bu Ika rangkum lagi, dalam PTS nanti materi yang akan keluar dari muatan pelajaran bahasa Indonesia adalah ya ungkapan, kemudian kalimat ajakan, kemudian kalimat perintah, kalimat penolakan, serta keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, meliputi benda padat, cair, dan gas. Oke, baca lagi ya. Semangat belajar, semangat mempersiapkan PTS, dan tetap semangat